Oke, halo ICC dimanapun kamu berada dan semua saudara yang ada dan menyaksikan ICC Go Online hari ini. Wow, I'm excited with this karena saya percaya saya ketemu lebih banyak orang daripada hari biasanya. Dan saya percaya bahwa banyak orang akan dijamah Tuhan dan diberkati lebih daripada biasanya. Yes, coba dimanapun saudara berada, kalaupun kau sendiri di kamar, engkau bersama keluarga atau engkau bersama keluarga rohanimu di home cell, boleh bilang kiri kanan, ya kamu kuat dan luar biasa. Yes. Oke. So, di momen ini saya mau share hal yang simple, sederhana. Tapi ternyata ini menguasai kita, mengoccupy kita luar biasa. Ya. Saya share dengan satu judul yaitu kekhawatiran. Ya. Ada satu ayat di mana Tuhan Yesus sendiri yang berkata di Matius 6 ayat 25. Tuhan Yesus bilang begini. Karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu. Dan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yes. Tuhan Yesus bilang begini, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Ya. Nomor satu, dibilang janganlah kamu khawatir. Kenapa sih buat Tuhan tuh janganlah kamu khawatir? Saya pikir biasa kali ya kita khawatir, hari-hari kita khawatir. Ya, nyetir mobil, khawatir, aduh ini macet nggak ya? Itu khawatir kan biasa banget. Mau pergi, mau jalan kaki, ini hujan apa enggak ya? Khawatir nanti di jalan, udah mendung. Khawatir kan kayaknya biasa banget. Tapi mari kita lihat khawatir yang macam apa yang Tuhan Yesus bilang, janganlah kamu khawatir. Nah, saudara harus tahu bahwa ketika kita katakan khawatir di sini, ini adalah segala sesuatu yang kita thinking over and over again. Dipikirin gak udah terus menerus. Saudara, inilah bentuk kekhawatiran yang Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir. Karena kalau bicara soal makanan, itu terus menerus kita akan khawatir itu. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang terus menerus ada di pikiran kita. Dan itu gak berhenti-berhenti. Terus terang kita ini terlahir sebagai orang yang mahir untuk menjadi khawatir. Mikirin segala sesuatu terus menerus dan menerus. Dulu saya pikir di mana salahnya ini di mata Tuhan. Ya ternyata kalau saudara lihat 10 hukum Tuhan. Hukum nomor 1 adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Tapi nomor 2 dibilang ini, jangan kamu buat patung. Dan kamu sujud menyembah. Oke. Nah soal membuat patung ini, saya kuliah di jurusan seni rupa. Jadi saya tahu persis apa artinya membuat sesuatu, mengkreasi sesuatu. Bahwa kalau saudara sedang mengkreasi sesuatu, kita nih harus menaruh itu di pikiran dulu. Baru nanti jadi gambar atau jadi patungnya. Jadi kalau jangan buat patung, seringkali itu apa yang kita buat itu sebenarnya udah ada di pikiran. So, ketika kekhawatiran menguasai kita, patung, mungkin saudara berkata, hari ini saya gak punya patung kok. Saya gak bikin patung terus saya sembah-sembah. Oh enggak. Tapi imajinasi kita, kekhawatiran kita ada di sini. Itu yang kita sembah tiap hari. Coba lihat, betapa contoh ya. Isu mengenai COVID-19 ini, COVID-19 ini. Tiap hari kita dengar, tiap hari kita baca, tiap hari kita pikirin. Dan itu tanpa sadar menguasai kita. Lebih daripada Tuhan menguasai pikiran kita. Itu udah jadi kayak ilah lain yang ada di sini. Itu udah jadi kayak patung yang kita sembah karena tiap hari hidup kita dipengaruhi oleh itu. Saudara harus tahu bahwa dari khawatir, worry, itu bisa naik levelnya. Orang dari worry nanti bisa jadi panik. Saking udah terus menerus worry, khawatir, dipikirin terus. Panik. Kalau udah panik, nah apa sih panik? Panik itu ya
sebuah tindakan yang tiba-tiba uncontrollable, ya, dan seringkali unthinking behavior. Wah, that's panic. That's panic. Ya, 2 hari yang lalu saya karena semua sekolah libur, istri saya juga dosen Fakultas Kedokteran Gigi, meliburkan mahasiswa, bukan libur sih, belajar online di rumah. So jadi saya bilang sama istri saya, Hani ayo kita jalan pagi. Jadi pagi-pagi kita jalan dari rumah, jalan kaki. Wah istri saya senang banget. Pokoknya kalau udah urusannya jalan bareng, istri saya senang banget. Ya dia kan bahasa kasihnya sangat quality time. Pokoknya dia rasa dicintai banget pagi itu gitu. Kita jalan pagi. Jalan pagi, keluar dari rumah jam 7, ya kita pikir oh ya udah kita pergi ke satu toko yang lumayan lah, masih 5 kilo dari rumah gitu. Jadi kita jalan ke sana, terus makan pagi di situ breakfast, terus beli beberapa keperluan. Begitu kita mau bayar, kaget jam 8 pagi. 2 hari yang lalu itu kasir udah ngantri berderet-deret kereta dorong penuh belanjaan. Saya pikir ini ada apa ya? Libur apa dia enggak? Tapi seringkali kita panik gitu loh. Kita jadi panik ya. Jadi bisa uncontrollable. Dan yang lebih bahaya kalau orang panik, itu kalau kumpul sama sesama orang panik, udah jadi crowd. Nah kalau crowd ini levelnya udah lebih tinggi, yaitu histeria. Dari worry, panik, histeria. Kalau udah histeria ngeri saudara. Histeria itu uncontrollable emotion. Emosi udah gak bisa dikontrol, ya. Jadi kalau udah di grup orang banyak, wah histeris. Saudara, ini akibat apa sih? Karena pikiran yang dikuasai oleh apa? Kekhawatiran. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Kamu khawatir untuk apa? Hidupmu. Dibilang bahwa hidup tuh lebih penting daripada makanan. Saudara, kita khawatir. Ya apa sih yang dibelanjain orang-orang tuh? Makanan. Bersyukurlah hari ini kita masih hidup. Ada amin gak kira-kira ya? Masih bisa bernafas. Coba dimanapun saudara berada sekarang, tarik nafas. Aduh puji Tuhan masih hidup. Ya. Wah borong makanan, panik. Kenapa? Karena panik. Ketahuilah manusia dewasa, pria dewasa macam saya ini 1 hari cuma perlu 1000 kalori. Makan 1000. Tenaga itu cuma perlu makan 1000 kalori. Kalaupun saya naik sepeda, saya masih lah naik sepeda. Naik sepeda dari Bandung sampai Gunung Tangkuban Perahu. 35 km, habis kalorinya berapa? 1620 aja. 1620 kalori aja kok. Jadi kesimpulannya, cukup makan kayak yang lagi viral sekarang tuh, ada video kan. Ternyata kalau makan nasi pakai telur ceplok aja dikecapin, kecap manis, itu 500 kalori aja. So, kita beli sekian banyak tuh terus buat apa sih? Toh kebutuhan kita nggak sampai segitu. Kenapa kita sampai begitu? Panik. Terus karena lihat orang lain ambil, kita juga ambil gitu loh. Panik. Kemarin, kemarin saya meeting sama beberapa ministry leaders, mereka bilang iya di home cell-nya ada yang udah mulai panik gitu kan. Gula gimana, sediain gula. Mau sediain gula berapa banyak bos? Mau bikin sirup gitu kan, please lah. Kita kadang-kadang jadi panik karena lihat orang semua bikin gitu, akhirnya histeris. Makanya firman Tuhan bilang hidup ini lebih penting daripada makanan. Bersyukur masih hidup. Kita panik urusan itu, tenang. Apalagi dibilang di firman Tuhan, tubuh lebih penting daripada pakaian. Gak usah panik, gak usah worry about pakaian. Mau punya sepatu berapapun yang dipakai cuma 2. Tanya sama Pastor Victor, dia punya berapa yang dipakai cuma 2? Tetap cuma 2, gak bisa lebih dari 2. Yang dipakai cuma 2. Bahwa yang penting ini tubuh masih lengkap. Ini puji Tuhan banget kan. Tubuh lebih penting dari pakaian. Kita nih kadang-kadang udah lupa lagi mana yang lebih penting, mana yang enggak. Nah mari saudara lihat, bahwa segala kekhawatiran kita nih kadang-kadang gak beralasan. Bahkan yang lebih parah, kekhawatiran kita itu sia-sia. Dari mana? Firman Tuhan bilang gini,
Matius 6 ayat 27. Di Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Cie. Coba karena kita khawatir, pikirin terus. Emang hidupnya jadi lebih panjang? Terus kita pikirin juga hidupnya gak jadi lebih panjang. Dibilang gak akan menambah sehasta aja dari hidupmu. Sehasta itu berapa sih? Sehasta nih. 40 cm sehasta. Nambah 40 cm juga enggak hidupnya. Dipikirin terus. Bahkan kadang-kadang yang ngeri ya. Ketika kita udah bertindak uncontrollable ya. Dan udah enggak berpikir panjang lagi kan akhirnya ujungnya sia-sia. Contoh orang yang beli sanitizer puluhan botol, mau diapain coba? Saya percaya dalam beberapa waktu ini Tuhan akan bekerja untuk COVID-19. Ini cuma cara Tuhan aja untuk menyentakkan kita dan melihat ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan. Terus nanti sanitizer puluhan botol mau diapain di rumah? Ayo, cuci mobil. Kita kadang-kadang kita nggak pikir, cuman karena panik. Ya. Apa lebih panjang umur kalau saudara punya banyak stok di rumah? Enggak juga. Firman Tuhan bilang 40 cm juga gak nambah. Baik, mari saudara, terus jadi apa yang harus kita buat dengan semua situasi yang lagi kita hadapi hari ini? Ya, Filipi 4 ayat yang ke-6, dia bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada kata yang melegakan di sini dibilang begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Wow. Apa yang sedang menguasai engkau hari ini? COVID-19 atau aduh gimana nih? Bayar cicilan. Aduh gimana nih? Bayar. Kita punya banyak kekhawatiran. Percayalah kita semua punya masalah masing-masing. Sesuai dengan kekuatan kita Tuhan izinkan itu ada. Tapi kata apapun juga ini melegakan kita. Karena berarti Tuhan Yesus bisa bekerja untuk apapun juga dalam hidup kita. Apapun juga. Ya, cuman Yesus bilang begini di Markus 9 ayat 23. Di Markus 9 ayat 23, Tuhan Yesus bilang begini. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan cuma lagi bilang buat saya, nothing is impossible. Itu mempertegas apapun juga. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang kamu gak usah khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Karena apapun juga itu di tangan saya. Apapun juga itu ada di tangan saya. Hey, come on. Kita semua punya banyak kekhawatiran. Tapi please. Firman Tuhan bilang bagaimana? Pertama, percayalah bahwa Tuhan Yesus, dia bisa kerjakan apapun juga. Ya. Dia bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah semua pandemik yang ada hari ini. Di tengah semua isu yang beredar macam-macam. Apapun juga. Kalau kita mau percaya Tuhan bisa bekerja di sini semua. Nah, apa yang harus kita buat? Kan kekhawatirannya ada. Supaya dia gak diam di sini, keluarin itu. Makanya dibilang nyatakanlah dalam doa dan permohonan. Kekhawatiran kita perlu dikeluarin. Kemana? Ke Tuhan. Dalam apa? Dalam doa dan permohonan. Petition. Dan ucapan syukur. Minta Tuhan, ini nih saya khawatir soal ini. Saya khawatir soal A, soal B, soal C, soal D. Tuhan saya pikirin banget nih soal ini. Tuhan saya lagi mikirin si A, si B, si C. Dan itu perlu diucapkan dalam doa. Dalam petisi kita sama Tuhan. Permohonan itu bahasa Inggrisnya petition. Dan juga ucapan syukur. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, hari ini aku masih sehat. Makasih Tuhan, hari ini masih makan. Makasih untuk semua yang masih berlangsung hari ini. Wah, ada ucapan syukur. So, saudara, di momen ini saya
nggak panjang-panjang share, tapi saya rindu kita semua belajar satu hal ya, bahwa kekhawatiran kita nggak menambah sahasta hidup. Tuhan Yesus sanggup kerjakan apapun juga. Jadi keep on praying, tetap nyatakan kekhawatiranmu itu. Tetap udah didoain. Kalau udah didoain gimana? Nah, kalau didoain gimana? 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, dia bilang begini. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Again. Segala kekhawatiranmu. Kata Tuhan, kata firman Tuhan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Sewaktu saya baca ayat ini, tiba-tiba ayat ini nabrak kepala saya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Sebab Ia yang memelihara kamu. Dua hal ya. Yang pertama, serahkanlah. Apa artinya serahkan? Tuhan tuh cuma mau bilang, sekuat apa sih kamu urusin ini semua? Belajar untuk udah didoain, serahkanlah sama Tuhan. Saya mesti gimana? Ada hal-hal yang kita udah gak bisa pikir lagi, gak bisa urus lagi. Ini ya, gara-gara COVID-19 ini kan, ini bukan hanya Indonesia kan. Ini kan sedunia ngalamin ini. Sudah bisa bayangkan. Anak saya satu masih di Jerman. Dia lagi internship kerja praktek di sebuah perusahaan besar di Jerman. Sudah bisa bayangkan perusahaan besar di Jerman aja terganggu sampai merumahkan karyawan. Sampai anak saya yang tadinya terima tunjangan bisa bayar tempat tinggal dan lain-lain, sekarang di-cut tunjangannya. Sudah, terus saya mesti mikir dia terus gimana? Tetap mesti bikin tesis, lagi nyelesain tesisnya, tetap mesti internship. So, sekarang kita mesti bayar. Karena kan di-cut semua tunjangan. Terus mesti gimana? Ya mesti dibayar. Kita mesti kirim uang. Iya. Waduh. Iya, kalau mesti dikirim, kirim. Sementara istri saya dokter gigi. Oh, kan masih dokter gigi. Iya, tapi ini isu COVID berpengaruh semuanya. Kan katanya jangan bersentuhan lah, ini sekalian gigi. Gitu. Gimana sih? Jadi kan pasien juga banyak cancel, pasien luar kota juga banyak cancel. Terus khawatir, ya ada di pikiran, ya ada. Tapi firman Tuhan bilang apa? Serahkan kekhawatiranmu. Serahkan kekhawatiranmu. Kenapa kita bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita sama Tuhan? Tuhan, nih loh kekhawatiran saya. Nih loh masalah saya segini nih. Nih urusan ini nih. Segala, saudara boleh buat list sama Tuhan, ini kekhawatiran saya. Ini saya khawatir banget nih. Dolar udah mau 16.000 Tuhan, ini. Come on, serahkan. Kenapa bisa diserahkan? Karena firman-Nya bilang, sebab Ia yang memelihara kamu. Waduh. Tadi pagi sambil baca ayat ini, Ia yang memelihara kamu. Tuhan kasih lihat sama saya, tuh lihat kamu di rumah juga punya lovebird. Ya, kan? Itu lovebird ya. Benar-benar makan dan minum tuh dari kita. Saya yang mesti kasih makan dan minum. Kenapa? Dia gak punya kemampuan untuk itu. Ia yang memelihara kamu. Jadi saya juga belajar dari lovebird ini, panic buying juga buat kita, nyetok gak kira-kira juga gak ada gunanya kok. Saya belajar dari mana? Dari lovebird. Suatu hari saya pikir gini ya, karena pernah berapa tahun yang lalu kita libur lebaran, lupa. Lovebird gak ada yang ngasih makan, kan kosong rumah kan. Matilah 2 gitu. Mati lapar. Ya ampun, jadi itu lovebird yang baru yang ini. Terus, jadi sekarang saya suka gini, masih ada makanan, tambahin makanan. Tambahin. Gak dimakan tau gak sama dia. Dipakai main dia, berantakan di kandang. Air mungkin, wah kalau yang segini cepet habis ya, saya kasih yang banyak, pakai yang gede tempatnya. Ternyata gak diminum juga, kenapa? Karena kan minumnya juga segitu. Burung emang minumnya sama sapi, beda kan? Burung minumnya segitu aja. Tempatnya digedein, habisnya lama. Akibatnya apa? Kalau air didiamin lama, lumutan. Dia gak minum, sama. Bentar lagi stok persediaan kita kadaluarsa. Lah makan kapasitasnya cuma segitu kok. Terus nyimpan beras 10 ton di rumah, ya selesai.
Nggak bisa. Tenanglah, He cares. Dia yang memelihara kita. Sometimes kita juga udah gak tahu mesti nyari dari mana, tapi itu kan kita yang gak tahu, tapi Tuhan tahu. Kita yang gak tahu. Dulu waktu saya masih tinggal di rumah orang tua saya, di rumah orang tua saya itu banyak anjing. Nah, anjing ini suka beranak. Jadi kalau beranak, anak anjing kan masih lucu ya gitu kan. Nah, kalau saya pulang ke rumah malam gitu, saya suka lihatnya anak-anak anjing ini lepas dari tempatnya, keluar dari kandangnya, terus berkeliaran di kebun, nyari-nyari induknya, nyari-nyari makan. Jadi saya suka ambilin satu-satu, kumpulin lagi, terus saya ambil baskom, ya waskom, ember cuci kecil, isi susu bubuk, saya kasih air, bikinin susu. Saya taruh mereka duduk, iya. Mereka minum. Bisa gak sih mereka ambil waskom sendiri, bikin susu? Gak bisa tuh. Cuman saya yang bisa bikin itu buat dia. Mereka keluar kenapa? Lapar, cari induknya gak tahu kemana. Ya. Induknya mungkin lagi home sale di mana, tapi pokoknya ini. Dia lapar. Tapi siapa yang bisa kasih dia makan? Saya, karena saya yang bisa cari makan buat dia. Kadang-kadang kita kayak anjing kecil yang mau berusaha cari apapun juga. Cuman Tuhan bilang, saya yang bisa kasih kamu. Dia yang memeliharakan kita. Jadi kesimpulannya, kalau udah diserahin semua kekhawatiran, percayalah dia akan pelihara kita. Sudah percaya dia bisa memeliharakan kita? Ya. Wah, bilang kiri kananmu, amin Tuhan memeliharakan kita. Di tengah situasi kayak gini, amin Tuhan pelihara kita. Amin Tuhan pelihara kita. Satu ayat terakhir. Ya. Kalau udah begini, Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kapan Tuhan kasih semua yang kita cari ini nih? Susah payah, makan roti, bangun pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh susah payah. Dia memberikan pada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Apa arti tidur? Oh ya udah, nggak usah kerja, tidur aja semua. Enggak. Tidur lagi bicara rest. Tidur lagi bicara enjoy. Ya. Enjoy. Buat saya sekarang yang umur 52, kalau punya kesempatan tidur siang tuh udah kayak hadiah. Dulu waktu masih kecil disuruh tidur siang kan kayak dihukum ya. Tapi kita harus tahu bahwa tidur adalah rest. Tidur juga adalah sesuatu yang enjoy. Ya, percayalah hidupmu dipelihara Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tidur, rest, berserah. 3 hal itu yang Tuhan sedang kerjakan hari ini. Mari saudara, apapun yang kau sedang khawatirkan hari ini. Khawatir kesehatanmu, ya, khawatir akan virus ini. Mari dipikirin juga gak akan nambah 40 cm hidup kita. Kita coba cari apapun yang hari ini gak ada, Tuhan memelihara kita. Bersyukur masih punya tubuh yang sehat. Bersyukur kita masih punya hidup yang luar biasa. Bersyukur kita punya keluarga yang dipelihara Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of Lord, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my Spirit
Mari saat ini dimanapun kau berada, dimanapun kau berada, apa yang sedang menguasai pikiranmu, apa yang sedang mencengkram pikiranmu, sampai bahkan membuat hatimu resah, gelisah. Jangan sampai kekhawatiran kita menjadi panik atau bahkan histeris karena melihat apa yang orang lain buat. Tapi mari saat ini kita boleh percaya Tuhan, Yesus, Dia yang memeliharakan kita. Kekhawatiran kita tidak menambah hidup kita 40 senti sekalipun. Usaha kita terbatas. Firman Tuhan bilang serahkan sama Dia. Thank you Lord. Berapa banyak yang pagi hari ini kau sedang khawatir untuk kesehatanmu, untuk usahamu, untuk keluargamu. Mari taruh tangan kananmu di dada. Saat ini saya mau berdoa supaya di dalam nama Yesus, firman Tuhan yang barusan kita baca itu boleh meneguhkan hati kita. Dia Tuhan yang memeliharakan kita. Dia Tuhan yang memeliharakan kita. Jangan biarkan kekhawatiran, jangan biarkan pikiran-pikiran, bahkan semua berita dari sosial media itu mencengkram kita. Mari supaya di dalam nama Yesus, siapa yang pikirannya saat ini, pikiran kita lebih banyak pikiran tentang berita-berita COVID-19 daripada Tuhan. Mari kita berdoa supaya di dalam nama Yesus semua yang ada di pikiran kita ini Tuhan. Kami gak mau pikiran kami dikotori. Pikiran kami dikuasai oleh berita-berita akan virus, akan ekonomi, akan dampak global dan lain-lain. Kami berdoa supaya di dalam nama Yesus, Tuhan yang menguasai pikiran kami. Kebenaran firman Tuhan lebih kuat daripada berita-berita apapun juga di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami berdoa supaya dimanapun kami berada, damai sejahtera Tuhan menguasai kami. Ada shalom di situ Tuhan. Ada pikiran yang boleh dikuasai oleh Roh Kudus. Thank you Lord. Oh haleluya Yesus. Kami percaya usaha kami terbatas. Tapi Tuhanlah yang memeliharakan kami. Kami mau tetap enjoy life. Kami tetap berserah tiap hari. Kami akan bawa semua kekhawatiran kami dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan semua yang percaya this is a powerhouse sama-sama katakan amin. Wow. Mari saat ini kita mau memberikan persembahan karena justru di momen ini momen yang paling tepat untuk kita tetap menaruhkan hati kita untuk gak dikuasai oleh kekhawatiran dan pikiran apapun. Ya, kita mau berikan persembahan, kita mau dengarkan beberapa pengumuman. Oke, God bless you. Hai ICC Go Online, hai Pastor Arlen. Halo Pastor Mario. Wow, saya percaya banget firman Tuhan tadi itu buat kita banget ya. Yes banget. Dan thank you sekali lagi, thank you so much buat Pastor Nala. Dimana tadi dia boleh menyampaikan firman Tuhan, powerful sekali ya. Buat tadi Pastor Nala berkata bahwa kita jangan khawatir ya Pastor Arlen ya. Dalam segala hal loh Pastor Mario. Betul, dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Jadi mari karena kita percaya bahwa kita jangan khawatir, artinya Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Apapun ya Pastor ya, apapun. Tuhan akan memelihara hidup kita dan saya yakin dan percaya karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Yes, betul banget. So, karena kita percaya bahwa hanya di dekat Allah saja kita tenang dan Tuhan yang pegang hidup kita. So, buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini mau memberi, saudara dipersilahkan untuk boleh memberi secara online. Oke? Karena ini momen yang terbaik. Saya baca di Kejadian bahwa Ishak justru menabur ketika di negerinya itu terjadi kelaparan yang amat sangat. So ketika Ishak tetap menabur, Ishak boleh menuai di tahun itu juga. So saya percaya bahwa ketika kita menabur di masa sulit itu adalah kesempatan. Amin. Itu adalah kesempatan dan itu adalah bukti bahwa kita percaya banget bahwa Tuhan yang pegang hidup kita, Tuhan yang memelihara hidup kita. So dimanapun saudara ada, kalau saudara ada di Bandung, saudara bisa mentransfernya ke rekening ICC Bandung. Kalau saudara ada di Jakarta, saudara bisa mentransfernya ke rekening ICC Jakarta. Dan kalau saudara ada di Sydney, of course saudara bisa mentransfernya ke ICC Sydney. Begitu. Yes, benar banget Pastor Arlen.
Mari justru don't miss the moment ya. Artinya mari di saat kita hari ini mungkin lagi krisis ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan membuka kesempatan lebih lagi untuk saudara diberkati dengan kita memberi. Oke Pastor? Yes, dan oh ya jangan lupa juga semua event yang ada di ICC kita akan postpone, kita akan tunda sampai pemberitahuan berikutnya ya. Ya, betul banget. So pastinya hari ini saudara semua akan diberkati. Keep connecting, happy Sunday and see you next week. Terpujilah Kau.